Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat Proyek 31. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai fadilah dan keutamaan terkait sholat berjamaah. Terutama untuk para ikhwan, para laki-laki, utamanya sholat ya yang wajib gitu ya. Itu adalah berjamaah dan di masjid. Mengapa begitu? Mari kita simak beberapa hal keistimewaan sholat berjamaah untuk terutama pada laki-laki ya. Karena kalau untuk wanita atau akhwat itu disarankan lebih baik adalah di rumah seperti itu. Kenapa Allah SWT memerintahkan kita, juga Rasulullah Muhammad SAW melalui sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya, kita tuh sebagai laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya, bahwasanya sholat sendiri itu kan pahalanya adalah cuma satu nih gitu ya. Namun ketika kita sholat berjamaah kemudian di masjid, terlebih lagi di awal waktu gitu ya, itu adalah derajatnya atau pahalanya itu 27 ya, ada mengatakan 27 kali lipat dari sholat sendirian gitu. Nah yang pertama teman-teman sekalian, keistimewaannya ya adalah Allah akan melipat gandakan pahala mereka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Di mana Rasulullah bersabda yang artinya sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah lebih utama dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Ada yang mengatakan 27. Yang demikian itu ketika dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya mungkin di rumah gitu ya. Kemudian ia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah dia keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Jadi langkah pertama itu menghapus, kemudian juga meninggikan derajat dia gitu. Nah itu satu baru dari sekian keutamaannya. Jadi satu poin aja dari wudhu dan kemudian kita ke masjid untuk sholat berjamaah itu sudah luar biasa, dapat poin plus-plusnya dong. Nah kemudian apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun teman-teman untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Poin plus kedua, ya Allah ampunilah dia, kata malaikat ya doanya. Ya Allah rahmatilah dia. Dan dari seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Maksudnya apa? Di sini kita lihat kontekstualnya ketika dia sudah ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, entah bisa sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, kemudian dia menunggu dari waktu sholat wajib yang datang gitu atau qomah, itu selama dia menunggu tersebut, malaikat mendoakan dia, malaikat menghapuskan, artinya meminta Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya kayak gitu. Ini luar biasa banget teman-teman. Jadi maka keutamaan dari sholat berjamaah ini luar biasa. Jangan sampai para laki-laki ini ikhwan itu meninggalkan sholat berjamaah, terlebih memang dia nggak ada uzur kayak gitu. Maka ketika azan berkumandang langsung bergegas. Bahkan ada sahabat-sahabat di zaman Rasulullah itu, dia itu sebelum azan itu sudah ada di masjid. Artinya dia mempersiapkan. Karena sholat itulah yang nantinya akan dihisap terlebih dahulu teman-teman. Amal-amal ketika nanti di akhirat. Jadi sebelum amal-amal yang lain itu dihisap, dilihat dulu nih sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka amal yang lain insya Allah dihisap baik. Tapi ketika sholatnya belum baik atau masih berantakan, maka yang lain juga akan sulit tuh dihisapnya. Maka teman-teman sekalian, untuk para ikhwan terutama, yuk kita perbaiki sholat kita gitu ya. Terutama sholat di masjid dengan secara berjamaah di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi hadisnya dari hadis lain ya, Rasulullah bersabda yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tadi juga Bukhari dan Muslim teman-teman. Kemudian pahala yang kedua adalah mereka akan terhindar dari gangguan syaitan. Nah ini juga kita filosofi atau analoginya adalah ketika seekor kambing ya yang berada di sekumpulan teman-teman juga, teman kambingnya juga gitu ya, segerombolan, itu serigala itu kadang segan untuk menerkam atau mengincar gitu ya, karena ya lagi berkerumun. Namun
Ketika kambing itu atau domba itu lagi sendirian, nggak lagi di dalam gerombolannya, maka serigala itu sangat amat fokus untuk cepat menerkam. Artinya apa? Kalau kita analogikan, ini dalam sabda Rasulullah juga ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetapkanlah kalian sholat berjamaah, minimal 2 orang ya, karena makmum dan imam. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Nah, maka itu teman-teman sekalian, jika ingin kita terhindar dari gangguan syaitan, maka ayo kita sholat berjamaah. Dalam hal juga yang lainnya, artinya ketika kita beramal soleh, ketika kita di lingkungan-lingkungan yang baik, kalau kita mau beramal baik ya jangan sendirian gitu ya. Jadi produktiflah kita dengan waktu-waktu kita itu dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Itu arti kontekstual dari hal-hal yang lain di luar sholat gitu ya. Berikutnya, pahalanya atau keistimewaannya adalah Allah akan menaunginya di hari kiamat kelak. Ini ketika di riwayatnya itu ketika tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah gitu ya. Dari 7 golongan yang Allah naungi, di antaranya adalah orang yang senantiasa hatinya itu terpaut dengan masjid gitu. Nah, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisahnya gitu. Nah, ini artinya kalau mau kita dinaungi oleh Allah di hari kiamat, untuk itu marilah kita dawamkan untuk sholat berjamaah. Pertama yang wajib nih, karena ketika kita memperbaiki sholat kita, insya Allah akan memperbaiki hidup kita gitu. Dimana sholat adalah tiang agama, maka kalau mau iman kita, agama kita kuat, maka sempurnakanlah dari sholat-sholat kita. Berikutnya, Allah akan menghapus kesalahan kita yang orang bersolat berjamaah serta akan meninggikan derajat. Yang tadi ya sudah ada hadisnya, dan teman-teman tinggal mempelajari lagi, nanti tinggal dikembangkan bagi teman-teman mentor yang lain kayak gitu. Berikutnya adalah Allah menjanjikan surga bagi mereka yang sholat berjamaah. Ini hadisnya jelas nih. Jadi tidak ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah, yaitu orang yang keluar untuk jalan perang, maka dijamin oleh Allah hingga dia wafat lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Kemudian yang kedua adalah orang yang pergi ke masjid, maka ia juga dijamin oleh Allah hingga ia pergi ke masjid dan sholat. Kemudian dia wafat lalu memasukkannya ke dalam surga. Atau mengembalikannya dengan membawa pahala, dan orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya, bagi mereka yang melaksanakan sholat adalah di masjid ya. Itu adalah merupakan tamu Allah. Bayangin teman-teman sekalian, tamu berarti dimuliakan oleh si penerima tamunya. Ketika kita menjadi tamu Allah, otomatis insya Allah pasti Allah akan memuliakan kita sebagai hamba Allah dan sebagai tamunya Allah. Ketika kita ingin berinteraksi dengan Allah, maka sholat. Maka di sholat itu apa? Bacaannya, doa-doa kita kepada Allah, harapan-harapan kita kepada Allah. Ketika kita menyempurnakan sholat kita, otomatis harapan kita kepada Allah itu semakin tinggi, semakin kuat, dan semakin erat. Dan ketika kita semakin berharap kepada Allah, insya Allah semakin sayang sama kita, Allah semakin cinta sama kita, dan semoga kesalahan-kesalahan kita itu Allah hapuskan, dan harapan-harapan kita dan keinginan kita di dunia dan di akhirat insya Allah kabulkan. Jadi teman-teman sekalian, mulai saat ini ayo memperbaiki sholat kita. Untuk apa? Untuk sebagai bekal juga menghadap Allah. Dan semoga amal-amal kita yang lain diperbaiki dan juga hidup kita. Jadi mungkin kita biasanya hidup kita tuh ruwet, banyak masalah, yang mungkin bisa jadi sholat kita pun itu masih dalam kondisi yang tidak baik atau masih berantakan. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, yuk perbaiki sholat kita, terutama yang ikhwannya, mulai sempurnakan sholat yang wajib terutama di masjid dan secara berjamaah. Baik, berikutnya adalah ada pertanyaan nih. Kalau dia seorang akhwat ya, wanita, kemudian kan disunahkannya kan di rumah ya gitu. Apakah masih juga
disarankan atau disunahkan bahkan diwajibkan dia salat berjamaah atau tidak gitu. Sebenarnya adalah poin pentingnya dia ini untuk berjamaah sebenarnya yang diutamakan gitu ya. Walaupun dia seorang akhwat dan walaupun juga di rumah. Ketika dia beraktivitas gitu ya di luar, diutamakan berjamaah. Mungkin bisa dengan sama teman akhwatnya gitu ya. Atau ketika dia di masjid lagi emang di luar gitu ya, maka diutamakan juga mengikuti imam gitu. Ketika berjamaah juga. Kenapa? Sama kan derajatnya pun Rasulullah di sini mengeneralisir. Jadi bukan hanya ikhwan aja nih yang diutamakan salat berjamaah, tapi akhwat pun juga. Jadi ketika di rumah pun ajaklah misalkan keluarganya, ya sama ibunya atau saudara perempuannya kayak gitu. Lalu ketika ada keluarga-keluarganya dan sudah berkeluarga ya, ajaklah suami untuk mengimami kayak gitu. Maka disarankan ya tetap diutamakan untuk sholat berjamaah kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Atas materi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah. Mengarungi samudra